Om Swastiastu. Perkenalkan, nama lengkap saya Niko Mamani Saridiana. Saya di sini sebagai narator dari kelompok 4. Dan izinkan saya untuk membacakan narasi yang telah dibuat oleh kelompok kami. 3, 2, 1. Pada suatu hari, terjadi sebuah kecelakaan tunggal yang mengakibatkan seorang remaja laki-laki mengalami cedera dan kemudian dilarikan ke rumah sakit Mitra Sehat oleh 2 pengendara lain yang menolongnya. Kemudian, penolong satu menghampiri perawat IGD yang bertugas. Maaf, Anda siapanya? Saya yang nyolong tadi di jalan, terus minta tolong ya ditindaklanjuti. Apakah Anda tahu identitas dari korban ini, Pak? Kalau tidak, coba nanti saya tanyain dulu ya. Penolong 2 pun menanyakan tentang kartu identitas pasien serta handphone pasien. Dek, kamu bawa KTP, boleh saya pinjam dulu sebentar untuk administrasinya? Kamu bawa HP atau tidak? Nanti saya akan mengabari keluargamu. Baik, saya lihat sebentar ya. Kemudian, si penolong mengurus registrasi si korban dan menghubungi keluarga klien. Sementara itu, perawat AMI sedang menangani korban kecelakaan tadi. Adek, bisa dengar saya? Bagian mana yang sakit? Kalau kakinya ya pusing deh. Setelah dihubungi oleh salah satu penolong tadi, tidak lama kemudian sang ibu pasien pun datang menghampiri perawat IGD yang sedang bertugas untuk menanyakan keberadaan anaknya. Sus, tadi anak saya kecelakaan, dibawa ke rumah sakit ini atas nama Indrayana. Di mana ruangannya ya? Di sebelah sana, Bu. Mari saya antarkan. Oh iya, makasih ya sus. Perawat IGD pun mengantarkan ibu pasien menuju bed tempat anaknya dirawat. Di sini, Bu. Anak Ibu ada di dalam sini. Permisi dulu ya. Terima kasih. Sang ibu pun segera menjumpai anaknya terbaring tak berdaya di atas tempat tidur. Ya ampun nak, kok bisa sampai kayak gini? Apanya yang sakit? Tadi udah diperiksa sama dokternya? Apa kata dokternya? Di tengah perbincangan ini, perawat AMI datang ke ruangan pasien. Permisi Bu, saya izin menanyai anaknya dulu ya. Gimana dia, ada keluhan lagi? Karena adik merasa sesak, saya pasang oksigen dulu ya. Perawat memulai tindakan pemberian oksigen pada pasien. Setelah perawat selesai memberikan tindakan pemasangan oksigen, perawat memutuskan untuk menemui dokter di ruangan dokter. Silakan. Selamat pagi dok, saya perawat AMI, lapor ada pasien baru laki-laki usia 19 tahun dengan kecelakaan lalu lintas. Kesadaran pasien kompos mentis, tapi tidak tahu ada fraktur atau tidak. Pasien mengatakan sesak, saya sudah memberikan intervensi pemasangan oksigenasi nasal kanul 3 liter per menit. Apakah ada tindakan lain dok? Baik, rencananya saya akan melakukan pemeriksaan CT scan untuk mengetahui apakah ada fraktur atau tidak ya. Tapi ingat, kita harus tanyakan terlebih dahulu kepada keluarga pasien apakah setuju dilakukan CT scan atau tidak ya. Baik dok, terima kasih. Sama. Setelah selesai menemui dokter, perawat AMI bertemu dengan perawat Listia di nurse station untuk pergantian shift.
Perawat Ami telah kembali ke ruang perawat dan ibu pasien tetap menunggu pasien di samping bed. Setelah beberapa menit kemudian, perawat Listia datang menemui pasien. Permisi ibu diminta untuk menemui dokter sekarang. Baik, lalu anak saya sama siapa ya? Ibu silakan temui dokter dulu, anaknya biar saya menjaga. Baik, sis. Ibu pasien segera menemui dokter di ruangannya. Permisi dok. Ya, ibu keluarga dari saudara Indrayana. Ya dok, saya ibunya. Bagaimana dengan keadaan anak saya? Baik, ibu silakan duduk terlebih dahulu, Bu. Nah, saya akan jelaskan keadaan anak ibu. Jadi, dari hasil observasi perawat tadi, anak ibu terdapat gangguan pada kaki bagian belakangnya, Bu, ya. Dan juga tadi sempat diperiksa bahwa anak ibu sempat mengalami pusing. Maka dari itu, kami berencana untuk melakukan CT scan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, Bu, ya. Dok, jika tidak dilakukan CT scan bagaimana ya? Jika tidak dilakukan CT scan, kita tidak dapat mengetahui keadaan putra ibu yang sebenarnya. Maka hal tersebut akan berpengaruh pada kesehatan putra ibu ke depannya, Bu. Bagaimana kalau saya pikirkan terlebih dahulu ya? Ya, ibu silakan. Tetapi kami mohon untuk segera mengambil keputusan, Bu, ya, agar kami bisa mengambil tindakan selanjutnya. Ya dok, kalau gitu saya permisi dahulu ya. Ya, Bu, silakan. Terima kasih dok. Setelah ibu pasien meninggalkan ruangan dokter, ibu pasien kembali ke ruangan anaknya. Permisi. Bagaimana kata dokter ibu? Begini sis, tadi dokter menyarankan untuk dilakukan CT scan pada anak saya. Tapi kenapa saya merasa tidak yakin ya? Oh, memang sebaiknya itu dilakukan agar nanti terjadi sesuatu bisa segera diketahui dan ditangani oleh dokter. Bagaimana ibu? Apakah sudah jelas? Apakah itu nanti berdampak beresiko pada anak saya? Semoga tidak terjadi apa-apa, Bu. Oke, sis, terima kasih atas informasinya ya. Baik, sama-sama Ibu. Permisi, Bu. Setelah mendapat informasi dari perawat, ibu pun yakin dengan keputusan yang akan diambilnya. Dan tidak lama kemudian, dokter menuju ke ruangan pasien tersebut untuk menanyakan kepastian dari ibu pasien. Permisi, Bu. Bagaimana, Ibu, untuk keputusan yang tadi? Setelah saya pikir-pikir, saya setuju jika anak saya dilakukan CT scan dok. Baik, Ibu. Tindakan selanjutnya ini ada surat untuk tindakan selanjutnya. Nanti Ibu silakan baca terlebih dahulu. Jika Ibu setuju, Ibu nanti bisa tanda tangan di sebelah sini, Bu, ya. Silakan dibaca dulu, Bu. Baik, Ibu, untuk suratnya saya bawa, Bu, ya. Nanti akan saya serahkan kepada perawat saya. Dan nanti perawat akan kembali menuju ke sini untuk mengantarkan Ibu dan putra Ibu ke ruang radiologi, Bu, ya. Saya permisi, Bu, ya. Setelah beberapa saat kemudian, datanglah perawat Listia. Permisi Ibu, permisi Adik. Sekarang akan dilakukan pemeriksaan CT scan. Nanti saya akan mengantarkan Adik ke ruang radiologi. Sebelumnya jamnya apakah boleh dilepas dulu, Adik? Biar ibunya yang bawa ya, Dek, ya. Mari saya antar ke ruang radiologi, Dek. Nggak maunya sama suster yang tadi. Adik, suster yang tadi sudah pulang, Adik. Biar saya aja yang mengantarkan Adik, ya. Ibunya juga boleh ikut ngantar kok, Bu. Iya sis. Mari, Bu. Dan akhirnya Indrayana pun dibawa ke ruang radiologi untuk dilakukan CT scan. Dari hasil ronsen diketahui bahwa pasien mengalami patah tulang dan harus rawat inap untuk segera dilakukan operasi.